Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika diperhadapkan pada penderitaan, pada pergumulan hidup, kita pasti menginginkan kesembuhan, kelepasan, dan ketika itu belum terjadi, mungkin sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita untuk tetap sakit ataupun untuk tetap menghadapi pergumulan dan penderitaan. Nah, saudara-saudara, di hari ini perenungan kita saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 yang berkata seperti ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara-saudara, orang yang memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sedang sakit, tentu saja berharap agar Yesus merespon dengan cepat, datang menyembuhkan Lazarus agar ia tidak mati. Nah, setelah 2 hari itu kemudian dia pergi. Dan apa kata saudara dari Lazarus? Ayat 21 berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, kita lihat di awal bahwa mereka memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Yesus sengaja menunda 2 hari untuk pergi kepada Lazarus sehingga ia sudah mati. Dan ayat 21 ada kalimat yang bisa saja ini disampaikan dengan nada marah, dengan nada kecewa. Seandainya Tuhan ada, pasti Lazarus tidak mati. Namun apa yang terjadi selanjutnya dalam kisah ini? Kita tahu bahwa kemudian Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati dari kuburnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat jika Yesus langsung meresponi kabar itu dan langsung pergi ketika Lazarus sakit, mungkin ia disembuhkan. Tetapi Yesus sengaja menunda karena ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi daripada hanya sekedar menyembuhkan seseorang dari penyakitnya. Tetapi lebih daripada itu, ia mau melakukan sebuah mujizat yang besar, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah mati ini. Nah, saudara-saudara, kesembuhan itu dapat diusahakan dan dikerjakan oleh manusia. Walaupun itu kita yakini datang dari Tuhan. Dengan meminum obat, dengan menjalani tindakan medis yang tepat, maka seseorang dapat sembuh dari sakit. Tetapi untuk membangkitkan seseorang dari kematian, itu hanya Tuhan. Maka ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Maka saudara-saudara, bagi kita ketika diperhadapkan pada pergumulan hidup, pada penderitaan, sakit penyakit, ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan menolong, tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk tetap bersabar, menanti, maka ingat, itu bukan berarti Tuhan mengabaikan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi sebagaimana yang Ia lakukan kepada Lazarus, Ia pasti akan melakukan hal yang lebih besar lagi. Kita akan mengenal Dia dan melihat bahwa inilah Tuhan yang berkuasa atas seantero kehidupan kita. Jangan marah, jangan kecewa terhadap setiap proses Tuhan, karena Tuhan paling mengerti, paling tahu, dan merancang segala sesuatu yang jauh dari akal dan pikiran kita manusia. Tuhan memberkati firman-Nya.